Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizky Saputra dengan NIM 122370045 dari kelas Valuasi Tambang RA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi 2 dari Valuasi Tambang, yaitu tentang grafik nilai proyek pertambangan dan risiko investasi. Grafik nilai proyek pertambangan merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara nilai proyek pertambangan dengan tingkat risiko yang akan dialami pada setiap tahap proyek pertambangan. Secara umum, grafik ini menunjukkan bahwasanya satu itu nilai proyek meningkat seiring dengan kemajuan proyek dan tahap eksplorasinya sampai produksi sampai ke tahap penjualan. Hal inilah yang membuat semakin banyak informasi yang diperoleh tentang cadangan mineral, potensi produksi, dan kelayakan ekonomi proyek. Yang kedua itu tentang risiko investasi berfluktuasi, atau yang bisa dijelaskan sebagai tingkat risiko investasi tidak selalu linear dengan kemajuan proyek. Ada beberapa tahap di mana risiko meningkat itu signifikan dan ada juga tahap di mana risiko investasi itu menurun. Tahapan dan implikasinya itu yang pertama corporate vision ataupun manajemen, yang di manajemen selection dan eksplorasi, yang dimana pada tahap awal ini risiko investasi itu sangat tinggi karena ketidakpastian mengenai potensi sumber daya mineral yang ada di lokasi tersebut. Namun jika visi perusahaan jelas dan manajemennya kompeten, itu risiko dari proyek ini bisa diminimalisir atau diminimalkan lah. Yang kedua itu discovery dan target definisi. Setelah penemuan awal, risiko mulai menurun karena adanya data awal pasti. Karena tahap definisi target ini bertujuan untuk mempersempitlah area eksplorasi dan meningkatkan keyakinan akan potensi proyek tersebut. Yang ketiga itu ada resource definisi dan profitability, kalau tidak salah. Pada tahap ini proyek itu dilakukan estimasi cadangan mineral yang ada, tapi dalam kurun area yang lebih detail lagi penjelasannya. Risiko di sini masih cukup tinggi, tapi karena estimasi cadangan dapat berubah seiring dengan data yang semakin banyak, itu risikonya bisa diminimalisir. Yang keempat itu feasibility dan reserve definisi. Setelah studi kelayakan tadi selesai, risiko mulai menurun, pasti secara signifikan bakal menurun. Pada tahap inilah cadangan mineral itu bisa dapat dipastikan atau menjadi data yang konkret dari keputusan investasi final yang diambil oleh suatu perusahaan. Yang kelima itu project konstruksi dan commissioning. Resiko di sini kembali meningkat karena tahap konstruksi ini banyak kendala teknis dan non teknis yang timbul, seperti sumber daya manusia yang kurang kompeten dan lain-lain. Yang keenam itu ada pre-production gap dan production gap. Setelah proyek beroperasi, risiko produksi dapat meningkat jika terjadi masalah operasional atau penurunan lah dari harga jual suatu mineral tersebut. Yang ketujuh itu steady state production. Di tahap ini itu risiko umumnya lebih rendah dibandingkan tahap-tahap yang lain lah. Yang kedelapan itu declining, yaitu production potensial dan closure. Karena ini merupakan tahap paling akhir, yaitu menjelang akhir masa produksi lah. Risiko lingkungan dan sosial itu pasti menjadi perhatian utama karena dapat mengganggu ataupun menjadi risiko yang paling besar di tahap pertambangan. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya masih proses pembelajaran dan masih mengingat tentang materi ini. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.